Ya, terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Pembunuh 7 bayi hasil hubungan incest dengan putri kandung di Banyumas ditetapkan sebagai tersangka. Ia mengaku setubuhi putrinya dan bunuh bayi atas nasihat guru spiritual untuk menjadi kaya. Akibat harga daging ayam semakin mahal, warga Tegal kini beralih membeli ceker. Jemaah Muhammadiyah di sejumlah wilayah telah menggelar sholat Idul Adha, namun pemotongan kurban baru digelar hari ini. Macet panjang 1 km terjadi di ruas Jalan Pejagan Larangan Brebes. Kemacetan imbas perbaikan jalan. Antrian kendaraan ini terjadi di Jalan Raya Karangbale, Kecamatan Larangan, Brebes. Kendaraan dari eksit tol Pejagan tujuan Purwokerto maupun dari arah sebaliknya seolah terhenti. Kemacetan sejauh 1 km lebih karena ada perbaikan di Jalan Desa Karangbale. Kendaraan pun harus mengantre hingga 30 menit. Imbas kemacetan ini, mudik Idul Adha belum terasa bagi pedagang oleh-oleh khas Brebes. Di wilayah Kecamatan Larangan Inuli, dagangan bawang belum laris manis. Mereka menyebut biasanya dagangannya laku saat arus balik nanti. Sana udah banyak yang makanya saya kan jualan dari arah sana orangnya orang Adi Barang, Purwokerto, Ciracas. Makanya kalau ngajang kan murah. Orang di pasar aja murah kayak. Kalau anak arus balik arus tuh beli ya. Malah nggak buat oleh-oleh di Jakarta. Petugas Bina Marga sebenarnya sudah memasang rambu-rambu dan spanduk pemberitahuan adanya perbaikan jalan sehingga pengendara bisa melewati jalur lain. Sugiartono melaporkan dari Brebes. Jemaah Muhammadiyah di sejumlah wilayah sudah merayakan Idul Adha kemarin. Meski telah menggelar sholat Idul Adha, pemotongan hewan kurban tetap dilakukan hari ini. Ribuan jemaah Muhammadiyah menjalankan sholat Idul Adha di halaman Gor Gelarsena, Klaten. Khatib dalam salat kali ini adalah mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Busro Mukodas. Ia berpesan agar umat muslim meneladani pengorbanan Nabi Ibrahim. Ada 5.000 jemaah yang mengikuti salat Idul Adha di tempat ini. Di Pati, ribuan jemaah Muhammadiyah juga melaksanakan sholat Idul Adha di halaman Stadion Joyokusumo. Ada 3.000 jemaah mengikuti sholat Idul Adha. Lokasi ini memang menjadi langganan jemaah Muhammadiyah setiap melaksanakan sholat Idul Adha dan Idul Fitri. Ada 16 titik pelaksanaan sholat Idul Adha yang tersebar di 21 kecamatan. Sementara untuk penyembelihan hewan kurban tidak langsung dilakukan di hari yang sama. Sesuai instruksi pengurus Muhammadiyah Pusat, penyembelihan dilaksanakan hari ini. Salat Idul Adha juga digelar jemaah Muhammadiyah di Kota Semarang. Sekitar 500 jemaah Muhammadiyah melaksanakan salat Idul Adha di halaman sekolah SMP SMA Muhammadiyah Mijen. Setidaknya di wilayah Mijen ada 5 lokasi pelaksanaan salat Id pada Rabu pagi. Mengikuti instruksi dari pusat, penyembelihan hewan kurban dilaksanakan pada hari ini. Tim Liputan melaporkan. Menyambut Idul Adha, ratusan peserta mengikuti Gema Takbir keliling di Klaten. Gema Takbir disemarakan dengan ratusan lampion warna-warni serta replika Ka'bah dan masjid. Masjid Al-Mu'minun Cungkrungan. Gema Takbir menyambut Hari Raya Idul Adha terdengar di setiap sudut Desa Belangwetan, Klaten. Mereka berjalan sejauh 2 km dari Desa Belangwetan lalu berkeliling permukiman dan kembali lagi ke Balai Desa. Ada 11 kelompok peserta, di mana setiap kelompok terdiri dari 25 orang. Mayoritas peserta adalah anak-anak dan remaja semangat membawa lampion warna-warni. Bahkan ada replika Ka'bah serta masjid yang turut diarak mereka. Penggalian potensi dan juga wawasan bagi adik-adik atau teman-teman yang ikut bisa menggerakkan potensi dakwah karena ini syiar dakwah ya. Karena momentumnya memang hari raya. Ini bagi kami ini yang pertama karena yang sudah-sudah
Gema takbir keliling tak hanya sekedar tradisi, tetapi ada lombanya. Setiap kelompok akan dinilai dari berbagai aspek, mulai dari penampilan, kekompakan, vokal, sampai kreativitas. Tentu ada hadiah menarik bagi mereka yang kreatif dan kompak. Krisna Agung melaporkan dari Klaten. Pedagang alat perlengkapan sate di Salatiga kebanjiran pesanan menyambut Idul Adha. Meski permintaan tinggi, harga perlengkapan sate yang dijual tetap normal. Tak hanya hewan kurban, peralatan sate di Pasar Raya 1 Salatiga ramai diburu warga. Ternyata banyak yang ingin mengolah daging kurban Idul Adha dengan cara disate. Mulai dari tusuk sate, alat panggang hingga arang jadi incaran warga. Pedagang sampai harus menambah jumlah persediaan untuk mengatasi permintaan pembeli. Meski adanya lonjakan permintaan peralatan sate, penjual tidak menaikkan harga. Untuk alat panggang dijual Rp15.000 hingga Rp25.000. Lalu arang kemasan dijual Rp5.000, kipas dari bambu Rp5.000, dan satu ikat tusuk sate dijual Rp15.000. Hari H paling ramai, Mas. Bu, kalau untuk menjelang Idul Adha ini, Bu, stoknya itu diperbanyak nggak sih, Bu, biasanya, Bu? Ada, diperbanyak. Diperbanyak, Bu. Iya. Bu, kalau untuk momen Idul Adha seperti ini berarti Bu ya, menjadi berkah tersendiri bagi pedagang perlengkapan seperti ini, Bu. Iya. Kalau hari biasa, Bu, yang beli itu siapa saja, Bu? Iya, paling yang langganan aja, Mas. Dagang. Iya. Ternyata mengolah daging kurban menjadi sate sudah jadi tradisi dari beberapa pembeli. Setiap tahun mereka datang ke warung ini untuk membeli semua kebutuhan itu. Iya, cuman kalau hari biasa paling kan buat untuk apa itu, sosis atau nugget gitu untuk dibakar anak-anak gitu. Cuman ini beli rada banyak karena biasanya warga pada ngumpul, terus anak-anak kecilnya banyak gitu pada sukalah untuk bikin sate gitu. Ramainya warga yang berburu perlengkapan sate membuat omset pedagang naik hingga 50% dari hari biasa. Mereka bisa mengantongi untung Rp400 hingga Rp500.000 perharinya. Yulianto melaporkan dari Salatiga. Ya, agar usaha tak terganggu, pedagang di Terminal Kota Tegal membuat surat izin berusaha. Izin tersebut diterima dalam bentuk nomor induk usaha atau NIB dari Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Tegal. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Tegal mendatangi para pedagang asongan di Terminal Bus Tegal. Petugas membantu para pedagang asongan untuk membuat surat izin berusaha dalam bentuk nomor induk berusaha atau NIB. Dengan mengantongi NIB, tentu akan mempermudah pedagang asongan yang mayoritas pelaku UMKM agar usahanya tidak terganggu. Selain itu, NIB juga merupakan syarat yang harus dimiliki untuk membuka usaha di terminal. Dengan perizinan berusaha, mereka tetap harus memiliki dokumen izin usaha. Sekalipun mereka adalah pelaku usaha mikro atau bahkan ultra mikro. Nah, kita hadir di tengah-tengah mereka agar aktivitas mereka dalam melakukan kegiatan usaha tidak terganggu. Proses belajar mengajar mereka di TPM Sakira Kerti berjalan lancar. Kita datangi untuk memberikan layanan perizinan berusaha dalam bentuk NIB, nomor induk berusaha. Tunggu 5 menit. Hari ini ada sekitar 30-an, nanti bertahap. Jadi semua warga, ya harapannya itu semua warga pengasong yang di sini mendapatkan nomor induk bersama jualan itu loh di dalam perizinan. Karena di terminal kan warga belajar kalau jualan, ternyata memang harus punya izin gitu loh. Persyaratan pembuatan surat izin berusaha ini sangat mudah. Pedagang asongan cukup melengkapi persyaratan seperti KTP elektronik dan ponsel yang memiliki aplikasi WhatsApp sebagai sarana komunikasi pedagang dan petugas. Pedagang yang sudah lama berjualan di terminal mengaku senang dengan adanya fasilitas pembuatan NIB. Rasanya ada begini senang banget, pirang sekali. Sebelumnya saya terima kasih sekali ada kegiatan begini. Ibu usahanya apa, Bu? Di mana? Di dalam terminal. Di mana, Bu, usahanya, Bu? Di terminal. Sudah berapa lama, Bu? Ya udah lama di sini aja, udah 27 tahun. Asongan di sana 25 tahun.
Dengan mengantongi surat izin berusaha dalam bentuk nomor induk berusaha, usaha para pedagang asongan ini bisa semakin lancar tanpa ada gangguan. Sugihartono melaporkan dari Kota Tegal. Ya, informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Auriga Gustina mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.